Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait problem solving, penyelesaian beberapa kasus dalam mekanika kuantum. Lebih khususnya saya akan membahas soal-soal tentang atom hidrogen. Seperti yang kita ketahui, atom hidrogen salah satu aplikasi konsep-konsep mekanika kuantum yang sudah pernah kita pelajari. Oke, di sini sudah saya siapkan soal berikut solusinya, penyelesaian terkait dengan soal tersebut. Oke, langsung saja. Pada soal yang pertama ini kita akan membahas tentang atom hidrogen, yaitu terlebih khusus di sini terkait dengan ground state, ya, state dalam dasar, state dasar. Nah, yang menarik di sini adalah ditanyakan peluang atau probabilitas untuk menemukan elektron di dalam radius Bohr, jari-jari Bohr. Nah, yang kita ketahui di sini, yang penting juga kita ketahui yaitu state-nya atau eigenfunction yang dipakai itu untuk ground state, yaitu untuk keadaan dasar. Nah, untuk menyelesaikannya pertama kita harus tahu, dan tentu bagi kita yang sudah pernah belajar tentang mekanika kuantum terkait dengan atom hidrogen sudah pernah menurunkan fungsi gelombang yang terkait dengan keadaan dasar atau ground state, yaitu di sini dituliskan bahwa ground state itu L10 ya, dalam atom hidrogen mekanika kuantum dituliskan dalam bentuk persamaan seperti ini. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa L10 di sini keadaan dasar atau ground state itu, satu di sini itu menunjukkan n, ya, n bilangan kuantum utama, kemudian L di sini sama dengan 0. Jadi di sini n-nya sama dengan 1, L-nya sama dengan 0. Fungsinya seperti ini. Bagi Anda yang bertanya-tanya dapat dari mana persamaan ini, bisa kita lihat di buku-buku yang lain, biasanya sudah disediakan. Sebagai contoh di sini saya membuka buku Quantum Mechanics, ya, karangannya Griffith, di bab 4 sekitar halaman 154. Di sini sudah disediakan tabel untuk keadaan mendasar atau ground state. Di sini ada L10 seperti yang di soal tadi kita ketahui. Nah, di sini juga di buku ini juga sudah diturunkan detail. Kalian bisa melihat penurunannya seperti apa, atau langsung saja kita pakai saja L10 dalam pembahasan soal kita tadi. Nah, untuk mencari probabilitas atau peluang menemukan elektron tadi di dalam radius Bohr atau jari-jari Bohr, katakanlah jari-jarinya di sini 0 itu di pusat, berbentuk bola seperti itu, 0 itu di pusat, kemudian ini adalah jari-jari Bohrnya, katakanlah A0. Maka di sini yang kita pakai adalah ground state khusus untuk koordinat radial, ya, koordinat radial, sehingga di sini fungsi gelombangnya keadaan state untuk radial. Sementara solusi lengkap fungsi gelombangnya, katakanlah Psi, itu nanti ada sumbangan untuk koordinat theta dan phi, tapi dalam kasus ini hanya sebagai fungsi ataupun koordinat radial. Untuk mencari peluangnya, maka kita tahu dalam mekanika kuantum seperti yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya, untuk mencari probabilitas itu sama dengan integral untuk seluruh ruang, kemudian psi konjugat dikalikan psi
diintegralkan dv terhadap elemen volume, atau biasanya di bentuk penulisan yang lain biasanya pakai model bracket seperti itu, atau dalam kasus kita sekarang kita pakai bentuk integral ground state-nya terhadap seluruh elemen volume. Nah, yang menarik di sini, maka karena bentuknya di sini R10 ground state itu tidak ada bentuk yang imajiner, maka kalau kita tuliskan probabilitasnya psi konjugat dikalikan psi, maka itu sama dengan psinya. Dalam hal ini psinya hanya khusus untuk fungsi radial saja, maka nanti ada perkalian antara konjugatnya dengan R itu sendiri. Nah, karena tidak ada bentuk imajinernya, maka perkalian konjugat dengan R-nya itu sendiri hasilnya R kuadrat, seperti di suku ini R kuadrat. Sementara di sini ada R kecil kuadrat dr, maka itu diperoleh dari dv, karena kan integralnya itu terhadap elemen keseluruhan volume. Nah, sementara kita tahu bahwa dv itu adalah R kuadrat sin theta dr, R kuadrat sin theta dr d theta dv. Nah, dalam kasus ini seperti yang saya sampaikan di awal, yang kita bahas hanya bagian radialnya. Maka untuk bagian yang angular tidak dipakai di sini ya, hanya yang dipakai hanya bagian radialnya saja. Nah, untuk mengintegralkan ini, jadi kita masukkan saja R10 di sini kuadrat, maka kita masukkan ke persamaan suku ini, maka hasilnya yang sebelah kanan ini. Maka di sini ada R kuadrat, ada ini. Nah, kemudian di suku ini ada A0 situ, 2A0 min 3/2. Karena itu konstan, tidak sebagai fungsi radial, maka dia bisa keluar dari integral itu, sehingga nanti tinggal R kuadrat dengan eksponensial minus R per A0 itu dikuadratkan, atau nanti menjadi persamaan yang di bawah ini. Nah, tinggal kita nanti mengintegralkan. Nah, yang kita integralkan ini ke seluruh radial, tapi batas di dalam seperti yang diketahui di soal, yaitu menemukan di dalam radius bor, maka yang masuk di sini adalah 0 sampai A0, yaitu di dalam jari-jari bor tadi. Nah, untuk mengintegralkan ini tentu tidak terlalu rumit. Kita menggunakan integral UdV seperti itu ya, seperti yang pernah kita pelajari di kalkulus ataupun di fisika matematik. Nah, dengan cara memisalkan bagian R kuadrat, jadi kita pakai integral UdV, di mana U-nya itu adalah suku R kuadrat, kemudian dV adalah eksponensial minus 2RA0 dr. Jadi ini bagian U, kemudian bagian eksponel ke belakang ini adalah dV, atau ditulis di bawah sini. U-nya itu sama dengan R kuadrat, sementara dV-nya itu sama dengan suku yang ini. Nah, karena nanti integralnya pakai UdV, maka integral UdV kan sama dengan di sini integral UdV sama dengan UV min integral V du. Sehingga kita harus tahu bentuk U-nya dan V-nya. U-nya tadi kita sudah tahu R kuadrat, kemudian V-nya yaitu diperoleh dari sini tadi. Karena ini dV, dari sini ke sini itu dV. dV sama dengan ini, maka kita bisa cari V-nya dengan mengintegralkan terhadap R. Tentu bagi kita yang sudah pernah belajar kalkulus bisa mengintegralkan ini, sehingga hasil integralnya itu adalah minus A0/2 eksponensial min 2R A0. Jadi kita sudah tahu bentuk U-nya, kemudian kita tahu bentuk V-nya, kemudian dV-nya, kemudian du-nya. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Oke, di sini ditulis probabilitas sama dengan ya suku yang ini tetap ditulis ya karena konstan, maka integral dari ini pakai kurung di sini yaitu UV, U-nya itu adalah R kuadrat, ditulis ada suku R kuadrat di sini, kemudian V-nya adalah ini, maka perkalian ini dengan R kuadrat hasilnya ini. Ya, U dikalikan V, sekali lagi U-nya adalah ini, V-nya ini, kalau dikalikan maka dapat suku ini. Kemudian di sini min integral V du. Ya.
min integral V du. Di sini jadi plus karena V-nya itu minus, sehingga minus ketemu minus positif, maka positif A0 itu dari V-nya. Jadi kita tinggal masukkan perkalian antara V du. V-nya adalah ini, du-nya adalah ini. Sekali lagi, V-nya adalah ini, integral V, kemudian du-nya adalah ini. Kalau dimasukkan jadi persamaan ini ya, kemudian A0-nya di sini bisa keluar. Kemudian di sini ada suku 2, nanti akan hilang dengan 2 di sini, sehingga tidak ada suku 2 dikalikan setengah sama dengan 1 tadi. Kemudian negatifnya keluar jadi positif, tinggal suku yang ini. Nah, saya pikir mudah dipahami sampai di sini dulu bagaimana untuk mencari probabilitas sampai pada langkah persamaan ini dengan menggunakan integral UdV sama dengan UV min integral V du. Kemudian tinggal masukkan UV, integral V-nya dimasukkan, du-nya dimasukkan. Nah, selanjutnya suku yang ini bentuknya sudah tidak ada bentuk integral ya, tidak ada bentuk integral diferensial. Jadi tinggal nanti kita masukkan syarat batasnya. Sementara suku yang kedua di sini masih dalam bentuk integral, tinggal kita hitung berapa nilai integral ini. Nah, untuk mengerjakan ini lagi-lagi kita pakai konsep integral UdV seperti itu ya, dengan U-nya itu seperti yang kita lakukan di langkah sebelumnya di persamaan ini. Maka persamaan ini juga kita lakukan dengan cara yang sama, dengan memisalkan U-nya itu sama dengan L, kemudian yang suku yang ini sampai sini dV. Kemudian nanti kita masukkan menggunakan integral UdV, yaitu sama dengan UV min integral V du. Nah, jika sudah kita misalkan kemudian kita masukkan serupa dengan persamaan ini, maka akan kita peroleh seperti pada persamaan ini. Jadi tadi kita misalkan U-nya sama dengan L, du-nya tadi berarti du-nya kita dapatnya sama dengan dl, dan dv-nya tadi adalah eksponensial min 2L A0 atau V-nya. Jadi untuk mencari V-nya sama dengan cara sebelumnya, kita dapatkan integral dari fungsi ini, kemudian setelah dapatkan U, du, dv, V, kemudian kita masukkan ke permisalan tadi, integral tadi, yaitu rumusnya UV min integral V du. Atau kita masukkan ke bentuk integral suku integral yang ini. Kita tadi misalkan UdV, integral UdV, tinggal masukkan UV min integral V du, sehingga suku yang ini kemudian akan menjadi persamaan ini. Jadi setelah dimasukkan tadi UV menggunakan UV min integral V du, maka dapatlah persamaan yang ini. Nah, lagi-lagi di sini masih ada bentuk integral, tapi di sini bentuk integralnya sangat sederhana ya, karena di sini yang integralnya itu hanya eksponensial saja, bentuk eksponensial. Atau kalau kita integralkan, selesaikan bentuk integral ini seperti pada persamaan di bawah ini, eksponensial min 2L per A0 dl. Kalau kita integralkan, maka nanti akan dapat minus seper ini, atau di sinilah minus A0 per 2 eksponensial minus 2L A0, sehingga integral pada bentuk ini dimasukkan ke suku yang di sini ya, sehingga nanti kita dapat suku lengkapnya ditulis semua di bawah ini. Ini adalah probabilitas setelah kita sederhanakan atau hitung bentuk-bentuk integral tadi. Dan jangan lupa di sini ada syarat batasnya. Seperti kita tahu bahwa UV min integral V du itu kita masukkan syarat batasnya tadi di awal, yaitu 0 sampai A0.
ya, maka setiap L di sini diganti 0 sampai A0, atau kalau nanti kita sudah hitung secara detail, maka kita akan dapat persamaan ini. Nah, persamaan ini tetap ditulis di sini. Kemudian persamaan yang ini ketika dimasukkan A0 adalah ini nih hasilnya. Sementara kalau kita masukkan nilainya 0, maka semuanya 0. Maka yang ada hanya suku ketika L-nya diganti A0 di sini semua. Nah, selanjutnya adalah ya masing-masing ini dikalikan satu-satu ke masing-masing suku ini, sehingga ini kalau 4 A0 min 3 kalau dikalikan ke sini, maka nanti 4 dibagi 2 jadi 2, ada minus di sini berarti minus 2, sementara A0-nya saling menghilangkan karena di sini positif sini negatif, sehingga di sini tinggal hasilnya min 2 eksponensial pangkat min 2, karena nanti di sini ada L itu A0 dibagi A0 kan 1, berarti eksponensialnya minus 2. Jadi untuk suku ini tadi hasilnya adalah minus 2 eksponensial minus 2. Sementara yang suku sini juga sama, kita kalikan di sini, maka nanti hasilnya sama karena bentuknya ini sama, hasilnya adalah minus 2 eksponensial minus 2. Sementara untuk suku yang ketiga ini dimasukkan, ini hanya beda pembaginya ya, 4 sini 2, sini ada 4, berarti di sini hasilnya adalah minus eksponensial min 2. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya ini sampai suku sini, ini tadi min 2 eksponensial min 2, ini min 2 eksponensial min 2, ini min 1 eksponensial min 2, sehingga totalnya adalah minus 5 eksponensial min 2 di sini. Sementara suku yang ini dengan suku yang terakhir kalau dikalikan maka hasilnya 1, sehingga nanti hasilnya adalah ini minus 5 eksponensial min 2 ditambah 1. Atau kalau kita hitung ya aproksimasi ataupun hitung menggunakan kalkulator, misalkan eksponensial di sini diganti dengan nilai E ya, diganti nilai E, maka nanti hasilnya itu adalah kurang lebih 0,32, dan nilai ini logis ya, karena probabilitas itu kan nilainya adalah dalam mekanika kuantum nilainya 0 sampai 1. Nah, di sini antara 0 sampai 1, maka sebagaimana dalam konsep yang kita pelajari dalam mekanika kuantum, tentu kalian bisa mencobanya lebih detail. Saya kira matematiknya tidak terlalu susah, tidak terlalu rumit, bisa dikerjakan secara analitik, sehingga nanti dapat probabilitasnya untuk menemukan elektron dalam jari-jari Bohr untuk ground state atau keadaan dasar, peluangnya adalah 0,32 sekian. Tentu pada eigenstate atau state yang lain tentu peluangnya akan berbeda, tergantung kasus state yang digunakan untuk menentukan elektron dalam jari-jari atom Bohr tadi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.